Ada sebuah buku dari Mesir yang dipercaya bisa digunakan untuk melakukan kontak dengan jin. Bahkan bisa digunakan untuk meminta bantuan kepada jin. Buku ini bernama Syam Al-Ma'arif. Kita akan membahas buku ini di channel YouTubeku, Ripal. Buku Syam Al-Ma'arif ini ditulis oleh seorang ahli agama yang bernama Ahmad Al-Bani yang berasal dari Mesir. Ia hidup sekitar tahun 1220-an dan ia punya pengetahuan yang luas tentang agama, terutama zikir. Banyak buku yang ia tulis, terutama buku Syam Al-Ma'arif ini. Tapi ada beberapa pengetahuan di dalam buku ini yang sebenarnya itu berbahaya karena ada hubungannya dengan jin. Untuk orang muslim pasti percaya dengan keberadaan jin, karena disebutkan di dalam Al-Quran bahwa jin itu memang ada. Mereka ada di sekeliling kita dan hidup berdampingan dengan kita, manusia. Kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, di dalam buku Syam Al-Ma'arif ini ada tata cara atau seperti tutorial gitulah untuk melakukan kontak dengan jin. Mulai dari meminta bantuan dengan jin sampai cara untuk menikah dengan jin. Makanya keberadaan buku ini dilarang keras, tapi buku ini masih tetap beredar. Buku ini dilarang karena takutnya itu disalahgunakan oleh beberapa orang. Ada beberapa cerita dari orang yang membaca dan melakukan ritual-ritual dengan buku ini. Dan akhirnya mereka menyesal. Entah cerita-cerita ini betul atau enggak. Tapi keberadaan buku ini memang benar-benar ada cuy. Nah, jadi aku mau cerita satu pengalaman orang yang berasal dari Bangladesh, yang pernah benar-benar mengalami sendiri bagaimana jin membantu manusia. Kita sebut saja nama orang ini Nabil. Nabil ini mempunyai seorang tante yang gak bisa hamil. Dan di tempat mereka katanya ada seorang dukun yang bisa memanggil jin untuk menyelesaikan masalah manusia. Lalu keluarganya Nabil memanggil dukun ini. Sebenarnya Nabil dan keluarganya ini nggak percaya tentang hal-hal seperti ini cuy. Tapi mereka ini penasaran, pengen nyoba. Bener nggak sih pakai cara ini bisa? Nah, singkat cerita, datanglah dukun tersebut. Lalu dukun ini menyuruh seluruh keluarga Nabil untuk berkumpul. Setelah itu semua lampu dimatikan dan semua pintu pun dikunci. Dan mereka semua disuruh oleh dukun untuk duduk ngelingkarin tantenya Nabil yang gak bisa hamil tadi. Di sini keadaannya benar-benar gelap cuy. Gak boleh ada cahaya sedikit pun. Dukunnya bilang ke seluruh keluarga Nabil, apapun yang terjadi nanti dan apapun yang dilihat oleh mereka nanti, usahakan jangan panik. Setelah itu dukun ini mulai membaca ayat-ayat dan ayat-ayatnya ini terdengar seperti aneh dan beda. Entah itu ayat yang dibacanya dengan cara terbalik atau gimana, kita nggak tahu. Gak lama kemudian setelah dukun itu membaca ayat-ayat itu, terdengar suara orang berjalan dari atas loteng. Jadi suaranya itu seperti tuk 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 tuk, seperti orang yang besar sedang berjalan di atas mereka. Mereka nggak bisa lihat orang tersebut. Dan mereka memastikan bahwa di rumah itu nggak ada orang selain mereka dan dukun tersebut. Sampai-sampai dukunnya ini dipegangin banget tuh sama pamannya Nabil, karena mereka pengen tahu ini penipuan atau enggak. Makanya dukunnya itu dipegangin kuat-kuat. Tiba-tiba dari atas ada sesuatu yang besar jatuh di tengah-tengah mereka. Nabil dan keluarganya nggak bisa berkata apa-apa, mereka kayak ngepris gitu cuy. Pintu rumah mereka yang tadinya terkunci tiba-tiba terdengar suara hempasan pintu mereka terbuka. Sangat keras sekali suaranya. Nabil dan keluarganya nggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Tapi mereka semua mendengar ada seseorang yang sedang menarik kursi. Padahal pada saat itu posisinya mereka sedang ngelingkarin tantenya Nabil cuy. Dan mereka ini saling berpegangan tangan satu sama lain gitu. Terus tiba-tiba ada suara yang berucap, "Assalamualaikum." Anehnya suara ini bukan terdengar seperti suara manusia. Nabil bilang ia tahu kalau ini bukan suara manusia. Kalian tahu cuy, ini suaranya siapa? Ternyata ini adalah suara jin yang telah mereka panggil. Jinnya ini duduk di kursi tepat di tengah-tengah mereka.
Tapi karena pada saat itu posisinya gelap total dan pada saat itu malam hari, jadi mereka ini benar-benar nggak bisa ngelihat apapun. Nah, jadi ada salah satu tantenya Nabil yang kayak penasaran dan pengen ngeliat tuh. Ini penipuan atau asli sih? Nah, terus jinnya ini bilang ke tantenya Nabil itu, kamu gak usah berusaha untuk melihat saya ya. Alasan kenapa Allah menciptakan kami gak bisa dilihat oleh manusia, itu karena mending kami gak bisa dilihat. Emangnya kamu mampu untuk menahan diri kamu untuk tetap tenang kalau kamu bisa melihat kami? Kata jinnya ke tantenya Nabil cuy. Nah, setelah itu Nabil dan keluarganya menceritakan apa masalah mereka kepada jin itu, menceritakan masalah tantenya yang gak bisa hamil ini. Terus mamanya Nabil ini ada juga nanya-nanya beberapa pertanyaan tentang masa depan gitu cuy. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh jinnya. Tapi setelah itu jinnya bilang, kita tuh gak boleh berusaha untuk mencari tahu tentang masa depan, karena emang ramalan itu dilarang untuk dilakukan karena musyrik. Jin pun mempunyai kemampuan yang terbatas. Jin ini berbicara menggunakan bahasa Bangladesh, tapi aksennya itu berbeda dan unik. Gak pernah didengar oleh keluarganya Nabil, tapi mereka paham dan bisa berkomunikasi dengan jin ini. Singkat cerita, pas ritualnya sudah selesai dilakukan, semua lampu dinyalain. Nabil dan keluarganya mati rasa. Mereka semua nggak bisa ngejelasin sesuatu yang besar tadi jatuhnya dari mana. Bekasnya nggak ada, terus loteng mereka juga nggak ada apa-apa. Dan di rumah itu nggak ada siapapun selain mereka itu. Dan si dukun pun kan posisinya dipegangin tuh sama pamannya Nabil tadi. Gak mungkin itu orang asing yang dari luar masuk ke rumah mereka, karena semua pintu rumah mereka sudah mereka kunci. Nabil dan keluarganya berusaha untuk berpikir agar dapat penjelasan yang masuk akal, tapi mereka semua gak nemuin penjelasan apa yang masuk akal. Dan yang anehnya lagi, tantenya Nabil bisa hamil dan katanya memiliki 4 anak. Kisahnya ini terjadi waktu Nabil masih kecil. Nah, pas Nabil sudah dewasa, Nabil tersadar bahwa hal seperti ini tuh gak boleh dilakukan. Karena apa yang sudah dilakukan oleh dukun ini bisa jadi adalah sebuah kemusyrikan, karena telah meminta bantuan kepada jin. Oke cuy, itu tadi adalah pembahasan tentang buku Syam Al-Ma'arif, buku yang dipercayai bisa digunakan untuk melakukan kontak dengan jin. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.